Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini senang saya bisa menyapa Anda. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah 3 bahaya seorang pemimpin. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Mari kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Rasul Paulus adalah seorang hamba Allah. Dia seorang rasul yang diurapi Tuhan. Artinya dia adalah seorang pemimpin. Dan sebagai seorang pemimpin umat Allah, Rasul Paulus sadar jangan sampai setelah ia memberitakan Injil maka ia ditolak Tuhan. Itu artinya Rasul Paulus selalu mewaspadai akan keberadaan dirinya sebagai seorang pemimpin. Saudara, menjadi pemimpin tidaklah mudah. Menjadi pemimpin bukan berbicara tentang apa yang namanya sebuah posisi, tetapi ada hal yang jauh lebih penting adalah berbicara tentang kehidupan seorang pemimpin. Itu sebabnya seorang pemimpin harus selalu waspada akan perkara-perkara yang bisa membahayakan dirinya, terutama berkaitan dengan perkara yang rohani. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan 3 bahaya yang harus diwaspadai oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah waspadalah dengan apa yang namanya kesombongan. Saudara, banyak orang ketika belum menjadi seorang pemimpin, maka hidupnya tidaklah sombong. Tetapi ketika ia sudah berada di puncak, ia sudah mencapai prestasi, ia mencapai kedudukan, maka orang tiba-tiba karakternya berubah. Ia menjadi sombong dari cara bicaranya, dari sikapnya, dari apa yang dilakukannya, menunjukkan bagaimana ia sudah menjadi pribadi yang berbeda. Artinya ia sudah tidak ingat bagaimana dahulu ia berangkat. Banyak orang tidak sadar apa yang dilakukannya adalah sebuah bentuk kesombongan. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hati-hati, saudara. Orang yang sombong itu suatu kali akan direndahkan. Dan ingat baik-baik, yang dapat mengalahkan orang yang sombong adalah orang yang rendah hati. Karena orang yang sombong selalu akan dikalahkan apa yang namanya kerendahan hati. Dan memang ini tidak instan, memang ini tidak segera, tetapi akan pasti terjadi. Oleh sebab itu waspadalah, jangan kita sombong ketika kita menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, bahaya yang harus diwaspadai adalah bahaya mencari pujian. Ini benar-benar harus diwaspadai. Banyak pemimpin ketika ia menjadi orang yang sudah berada di puncak, maka seorang pemimpin akan menjadi orang yang selalu haus akan pujian. Mereka haus akan perhatian. Mereka haus apa yang namanya sebuah pengakuan. Karena mereka ingin tampak di mata orang lain selalu hebat. Hati-hati, saudara, dengan apa yang namanya mencari pujian. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Paulus sekalipun ia rasul Kristus, ia tidak pernah mencari pujian di dalam pelayanannya. Tapi hari-hari ini banyak orang menjadi pemimpin, mereka gila dengan pujian. Mereka haus akan apa yang namanya pujian dari manusia, supaya mereka tampak
menjadi orang-orang yang hebat, tampak menjadi orang-orang yang penting, dan mereka tidak mau direndahkan. Hati-hati saudara. Dan ternyata kalau kita mempelajari tentang apa yang namanya mencari pujian ini, tanpa disadari kita sebenarnya ingin memiliki apa yang namanya sebuah pengakuan dari orang lain bahwa kita hebat, dan itu akan membawa kita seharusnya sadar ini adalah pintu gerbang menuju kepada sebuah keangkuhan. Dan hati-hati saudara, jangan pernah mencari pujian. Yang ketiga adalah bahaya yang perlu diwaspadai seorang pemimpin adalah bahaya iri hati. Saudara, menjadi pemimpin tidaklah terlepas dari orang-orang di sekitarnya yang juga mungkin ada orang-orang yang akan nantinya memiliki kemampuan, memiliki prestasi, memiliki kapasitas yang mungkin saja bisa lebih daripada kita atau di atas kita. Oleh sebab itu, jika kita sebagai seorang pemimpin, kita menemukan adanya orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih hebat, mari belajarlah, jadilah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Jangan pernah menjadi pemimpin yang iri hati, karena iri hati ini tidak pernah membawa manfaat yang baik bagi diri kita sendiri. Amsal pasal 14 ayat 30 firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang kalau sudah iri hati saudara, maka jiwanya tidak tenang. Dan siapa yang iri hati justru merugikan diri mereka sendiri. Mengapa? Karena orang-orang yang iri hati itu seperti karat yang menghabiskan besi. Dan iri hati juga cepat atau lambat akan menghabiskan diri kita sendiri. Belajarlah terima kenyataan dan belajarlah untuk menghargai orang lain. Belajarlah untuk mengakui kelebihan orang lain. Dan percayalah, yang penting adalah bagaimana tunjukkan keteladanan hidup kita. Dan kita tidak perlu iri dengan siapapun, karena semua ada masanya. Ada masanya kita diangkat, ada masanya suatu kali kita akan juga harus menyadari kita harus turun tahta, dan ada orang-orang yang kemudian akan menggantikan diri kita. Itulah siklus daripada sebuah kepemimpinan. Itu sebabnya jangan pernah iri hati. Kiranya renungan ini selalu membuat kita sadar, jangan bermain-main dengan kesombongan. Jangan kita selalu mencari pujian, dan ingat, jangan tenggelam dalam apa yang namanya iri hati, karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.